Kita masuk ke segmen ketiga di minggu yang ketiga. Pada kali ini kita akan membahas tentang konduksi tunak untuk silinder. Sebelumnya di segmen kedua kita telah membahas untuk koordinat kartesian atau lempeng dan kita terapkan untuk kasus lempeng komposit. Nah, sekarang hal serupa akan kita terapkan untuk koordinat silinder. Baik, terdapat suatu silinder berongga mengalami perpindahan panas konduksi dalam arah ketebalan dinding atau arah radial secara tunak tanpa ada generasi panas. Sebagaimana terlihat pada gambar di samping dan kita tahu persamaan pembangun yang telah kita dapatkan di pertemuan sebelumnya yaitu seperti ini. Ketika kita terapkan kondisi yang tertera pada di atas, maka tidak ada perpindahan dalam arah sudut theta dalam arah aksial, yang ada hanya dalam arah radial dan tidak ada generasi panas dan kondisinya adalah tunak. Maka persamaan disederhanakan menjadi seperti berikut dan disederhanakan lagi, dan turunan sama dengan 0 diintegrasikan, turunan pertamanya sama dengan konstanta pertama. Kemudian disusun ulang, lalu diintegrasikan sehingga kita dapatkan persamaan general, dan ini harus diselesaikan dengan cara menerapkan kondisi batas. Karena ada dua konstanta integral, maka kita butuh dua kondisi batas, yaitu pada saat R sama dengan RO, T sama dengan TO. Dan pada saat R di jari-jari internal atau bagian dalam, maka T sama dengan TI. Dan kita masukkan kondisi batas ke dalam persamaan general tersebut, maka akan kita dapatkan persamaan akhir seperti ini, di mana temperatur merupakan fungsi TI, TO, dan jari-jari terluar dan jari-jari terdalam. Kemudian kita mendefinisikan flux laju panas dari silinder tersebut, di mana laju panas sama dengan konstanta konduksi berdasarkan hukum Fourier dikalikan dengan luas penampang dilewati, berarti selimut silinder, dikalikan dengan gradien temperatur dalam arah radial. Kita telah memiliki persamaan yang mendefinisikan temperatur dalam arah radial. Sekarang kita buat persamaan ini kita turunkan dalam arah radial sehingga mendapatkan bentuk seperti ini. Kemudian bentuk seperti ini kita susun ulang sehingga laju panas itu didefinisikan sebagai berikut, dan bentuk ini kita generalisir dalam kategori gaya dorong dan resistansi. Jadi pembilangnya itu merupakan gaya dorong, yang mana itu adalah beda temperatur, sedangkan hambatan atau tahanan atau resistansi itu adalah penyebut, dan bentuknya adalah bentuk logaritmik untuk silinder tersebut. Dan ketika kalian melihat pola dari laju panas untuk koordinat silinder, kemudian dibandingkan dengan kartesian yang sebelumnya telah kalian turunkan, ada perbedaan di mana silinder tersebut bentuknya menyerupai kurva karena fungsinya logaritmik, sedangkan lempeng itu dia cenderung linear atau linear seperti itu. Hal itu karena untuk silinder semakin keluar ke arah radial, maka luas penampangnya ikut berubah. Sedangkan untuk koordinat kartesian, luas penampang yang dilewati oleh laju panas tersebut konstan, sehingga kita dapatkan perbedaan profil temperatur seperti berikut. Kemudian kita lihat aplikasi penerapan pada koordinat silinder pada tubuh hewan. Jadi hewan di sini apapun itu diasumsikan silinder sempurna, mendekati silinder sempurna, di mana terdapat apabila dia hewan itu memiliki bulu, jari-jari terdalamnya itu adalah kulit, sedangkan jari-jari terluarnya itu adalah permukaan bulu dari tubuh hewan tersebut. Nah, kita terapkan persamaan yang mendefinisikan laju panas untuk silinder tadi, namun di sini merupakan flux panas, jadi laju panas yang tadi didefinisikan Q tadi dibagi dengan luas permukaan, dan di sini luas permukaannya adalah 2πRI dikali L atau luas selimut atau luas kulit dari hewan tersebut.
di mana resistansi dari bulu hewan tersebut adalah penyebut dari persamaan ini, yaitu 2πRIL dikali dengan logaritmik rasio antara jari-jari terluar terhadap jari-jari terdalam terhadap 2 dikali dengan konduktivitas termal dari bulu tersebut dikali dengan pi dikali dengan panjang tubuh hewan tersebut. Apabila delta R atau selisih antara jari-jari terluar atau ketebalan bulu hewan tersebut mendekati 0 ya, selisihnya semakin kecil, maka logaritmik itu sama dengan rasio yang ada di dalam suku logaritmik tadi. Jadi ini adalah aturan Dirac-Taylor. Jika kalian ingat salah satu materi kalkulus atau di TPB sebelumnya, jadi ini adalah prinsip Dirac-Taylor, dan ketika rasio ketebalan terhadap jari-jari internal atau kulit hewan tersebut kecil, sangat kecil, maka bentuknya akan sederhana seperti ini. Dan resistansi bulu tadi disederhanakan menjadi seperti ini. Rasio ketebalan dibagi dengan konduktivitas termal. Dan ini terrepresentasi oleh grafik sebagai berikut, di mana rasio antara ketebalan terhadap jari-jari internal atau permukaan kulit hewan tersebut sangat kecil, itu ditunjukkan oleh area yang masih berhimpitan, di mana koordinatnya itu masih kecil di sini, di pojok ini. Di pojok kiri bawah itu menunjukkan nilainya sama sepanjang nilai tersebut dipenuhi, yaitu kecil, rasionya kecil, seperti itu. Kemudian kita lihat contoh aplikasi berikut untuk silinder berongga, di mana di sini kita tinjau seekor ikan paus. Kita anggap ikan paus tersebut memiliki tubuh silinder sempurna dengan ketebalan kulit sebagai silinder pejal, dan tubuh internal bagian dalamnya adalah rongganya, dan silinder pejalnya itu tersusun atas lemak ikan paus tadi. Jadi diameter luar ikan paus itu 1,5 meter dengan panjang 8 meter. Ketebalan lemak di bawah kulit itu 5 cm, dengan arti jari-jari internalnya adalah 0,7 meter dan jari-jari terluarnya adalah 0,75 meter. Dan perpindahan panas secara konduksi hanya dalam arah radial. Suhu di bawah lemak adalah 37 derajat Celcius dan suhu permukaan air yang bersentuhan dengan air 15 derajat Celcius. Dan konveksi karena aliran air memiliki konstanta konveksi 200 watt per meter kuadrat Kelvin. Konduktivitas termal lapisan lemak sebesar 0,25 watt per meter Kelvin. Kalian diminta menentukan berapa generasi panas per volume unit tubuh ikan, dan panas tersebut dihasilkan oleh inti dari tubuh ikan, dan tentunya panas yang dihasilkan ini akan keluar terekspos ke air yang mengelilingi ikan tersebut. Jadi sama saja ketika kita menghitung panas yang dihasilkan, itu sama dengan panas yang dilepas. Dan bandingkan hasil perhitungan Anda dengan nilai panas dilepas oleh aktivitas otot jantung manusia yang memiliki rentang harga 30.000 dan 90.000 watt per meter kubik. Dan Anda di sini pahami masalahnya, di mana terjadi perpindahan panas dari pusat tubuh menuju permukaan yang bersentuhan dengan air melewati ketebalan lemak, dan itu terjadi dalam keadaan tunak. Yang dicari adalah panas yang dihasilkan oleh inti tubuh, yang itu direpresentasikan oleh panas yang dilepas ke permukaan air. Dan ditulis skemanya yang telah ditampilkan, lalu dinyatakan asumsinya, yaitu berbentuk silinder dan sifat material tidak bergantung suhu, seperti konduktivitas termalnya tidak berubah atau konstan, dan sifat-sifat lainnya seperti densitas, kapasitas panas, dan sebagainya. Dan penyelesaiannya dengan menerapkan konsep material komposit untuk silinder sama saja dengan material komposit yang lempeng, di mana apabila dia disusun series, kita lihat di sini susunannya series ya, maka jumlah resistansi itu sama dengan jumlah total resistansi komponen-komponen penyusunnya. Dan di sini kita definisikan berdasarkan aplikasi yang tadi telah kita bahas sebelumnya untuk silinder,
di mana di situ kita mendefinisikan resistansi untuk silinder sebagai berikut, dan kita tahu bahwa di permukaan kulit paus tersebut bersentuhan dengan air, dan itu merupakan proses konveksi, dan kita bisa mendefinisikan resistansinya berdasarkan hukum pendinginan Newton yang kita dapatkan, kita nyatakan sebagai komponen dari resistansi overall di sini. Kita tahu masing-masing komponen-komponen dari variabel ini tinggal kita substitusi dan kita dapatkan nilainya sebagai berikut. Jadi ini adalah panas yang dilepas di permukaan kulit ke air, dan panas yang dilepas tersebut sama dengan panas yang digenerasi di inti tubuh ikan paus tersebut, dan dengan catatan bahwa lemak itu tidak menghasilkan panas. Kemudian nilai ini kita rasionalisasikan terhadap volume dari tubuh yang menghasilkan panas atau bagian yang menghasilkan panas, yaitu inti tubuh tadi. Maka kita tinggal bagi dengan volume, yaitu pi R kuadrat, dan R-nya itu adalah jari-jari internal atau bernilai 0,7 meter dikali dengan panjang tubuh ikan paus. Kita lihat nilainya sebesar 317,7 watt per meter kubik. Dan apabila kita bandingkan dengan grafik di sesi sebelumnya, yaitu jumlah panas yang dilepas untuk spesies ikan, dan nilai ini pun untuk berbagai spesies hewan, dan nilai itu masuk ke dalam rentang tersebut, dan kita anggap ini cukup rasional hasil perhitungannya. Baik, kita telah melihat perbedaan antara perhitungan antara lempeng dan silinder. Sekarang kita masuk ke bagian bahwa efek geometri itu menentukan profil suhu, aliran panas, dan tahanan resistansi yang sudah dirangkum untuk ketiga koordinat utama, yaitu Kartesian, lalu silinder, dan bola itu ke dalam tabel berikut. Jadi di sini bisa Anda lihat dan Anda bisa gunakan langsung pada aplikasinya. Baik, untuk sesi ketiga dicukupkan sampai saat ini, dan silakan uji pemahaman Anda pada soal yang telah disediakan di LMS. Sampai jumpa di sesi berikutnya.